Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saudara, di video saya kemarin saya coba membahas dari satu buku yang berjudul Emotitude ya, yang ditulis oleh seorang motivator bernama Yosua Iwan Wahyudi. Ya, sangat memberkati sekali dari isi buku tersebut karena dia bicara tentang pentingnya EQ dalam hidup kita, emotional quotient atau kecerdasan emosi. Sebab emosi berbicara sesuatu yang dianugerahkan Tuhan pada setiap orang, dan tentu saja kalau manusia tanpa emosi itu akan seperti robot, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan menganugerahkan emosi dalam diri manusia, dan emosi jika itu bisa dikuasai, maka dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Tetapi jika emosi itu tidak dikuasai, akan membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya kenapa kita perlu sekali dalam hidup ini memanage emosi kita, sehingga emosi itu menjadi sesuatu yang baik dan tentu akan sangat bermanfaat bagi saudara, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam pribadi kita, dalam relationship kita, dalam hal apapun yang kita kerjakan selama Tuhan percayakan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saat ini saya ingin berbagi tidak jauh-jauh dari bagaimana kita bisa memanage emosi kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari setiap hal yang kita kerjakan di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam lingkungan saudara, dalam keluarga kita, dalam hal apapun yang kita kerjakan, saudara. Nah, saudara, saya melandasi kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20, saudara. Kejadian pasal 29 ayat 20, ada satu kalimat yang sangat menarik di sana. Ini satu kisah di dalam Kejadian 29 ini tentang Yakub ketika ingin mendapatkan Rahel menjadi istrinya, saudara. Kita tahu bersama bahwa Yakub waktu itu bekerja di rumah Laban, dan Laban mempunyai dua anak perempuan yang bernama Rahel dan Lea. Lea adalah anak yang lebih tua dan Rahel adalah anak yang lebih muda. Saudara, yang membuat takjub banyak orang adalah bagaimana Yakub dengan luar biasanya ketika dia memburu atau mau mendapatkan Rahel, saudara. Kisah ini sungguh-sungguh membuktikan bahwa emosi punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk menggerakkan semua potensi-potensi kita, ya. Jadi emosi itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat untuk menggerakkan potensi-potensi kita, saudara. Nah, jika kita membaca seluruh kisah dari perjalanan dari Yakub, saudara, bahwa Yakub mendapatkan Rahel itu bukan main-main, bahwa dia mendapatkan Rahel, dia harus bekerja selama 14 tahun, saudara. Bukan sekedar 7 tahun, melainkan 14 tahun. Saudara, karena kita tahu bahwa Laban, ayah dari si Rahel dan Lea, sekaligus juga paman dari Yakub waktu itu, bersedia untuk memberikan anaknya jika Yakub bekerja 7 tahun. Saudara, dikatakan dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi setelah 7 tahun berlalu, bukannya Rahel yang diberikan, tetapi Lea, saudara. Laban memberikan Lea, kakak dari Rahel. Nah, saudara, dan Laban meminta Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Nah, 7 tahun lagi dan baru bisa mengizinkan Yakub untuk mengambil Rahel sebagai istrinya. Nah, kalau kita melihat kisah ini, saudara, ada kata-kata yang sungguh-sungguh menakjubkan dari kisah bagaimana Yakub ingin mendapatkan Rahel sebagai istrinya.
Dikatakan dalam ayat yang ke-20 ada menarik di situ. Dikatakan begini saudara, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, saudara, 7 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, saudara. Apalagi Yakub mungkin sebenarnya tidak bekerja dengan sepenuh hati waktu itu. Tetapi karena cintanya yang begitu hebat kepada Rahel, 7 tahun itu terasa seperti beberapa hari saja. Itu yang menarik, saudara. 7 tahun seperti beberapa hari saja. Sehingga kalau kita lihat kisahnya ini sungguh-sungguh menarik, saudara. Nah, bukankah kita sering mengalami hal yang justru sebaliknya? Ya, tidak jarang kita temui di dalam hidup kita, dalam pribadi kita, baik di pekerjaan, di kantor saudara, di rumah, atau dalam pelayanan sekalipun, saudara. Pekerjaan-pekerjaan ya, sehari-hari itu seperti kita merasa gini, kapan ya selesainya, kayaknya ini satu hari ini kayaknya setahun saja ini. Nah, tahukah kita mengapa bisa demikian, saudara? Mengapa banyak orang merasa jenuh, bosan, sehingga dia merasa bahwa pekerjaannya di dalam kantornya atau apa yang dia kerjakan itu serasa seperti kayaknya lama sekali dan dia pengen cepat-cepat selesai, saudara, dan itu membawa kebosanan buat dia. Nah, mengapa demikian, saudara? Nah, saudara, kalau kita mengamati sebenarnya bukan soal pekerjaannya. Jadi bukan soal pekerjaannya yang membebani kita, saudara, tetapi justru karena ada muatan emosi di dalamnya. Kadangkala yang saya katakan bahwa bukan masalah pekerjaannya, bukan masalah apa yang kita hadapi, tapi justru kadangkala karena ada muatan emosi di dalamnya, yang seperti saya katakan bahwa emosi jika bisa dikendalikan dengan baik itu akan membawa dampak yang baik. Tapi emosi jika kita tidak bisa kendalikan dengan baik itu akan membawa justru dampak yang tidak baik, bahkan cenderung kepada hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Nah, saudara, kadangkala cara atasan kita menyuruh atau perilaku teman-teman sepergaulan kita, teman-teman relationship kita, saudara, yang justru secara perasaan mungkin menyakiti dengan kata-kata, menyebalkan, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, atau saudara yang ada di kantor, ada klien yang sedikit-sedikit memaksa, atau yang bawel, atau orang tua yang justru memaksa kehendak kepada anak-anaknya, atau pemimpin-pemimpin gereja yang asal-asalan memberi perintah, saudara, membuat kita seringkali melakukan tugas itu kita dengan penuh beban. Ya, jadi kita lakukan dengan penuh beban, padahal mungkin tugas itu sendiri bukanlah tugas yang berat. Tetapi karena ada muatan emosi dalamnya, karena perilaku-perilaku yang terjadi, sehingga kadangkala itu menjadi sesuatu yang sangat berat, bahkan cenderung kita merasa kapan selesai. Nah, saudara, itu sebabnya kenapa banyak orang harus belajar untuk bagaimana bisa memanage kecerdasan emosinya dengan baik. Sebab ketika emosi itu menguasai diri saudara, maka emosi itu akan menjadikan saudara budak. Tetapi kalau saudara bisa memanage emosi itu dengan baik, maka saudara akan menjadikan budak emosi itu, sehingga saudara bisa mengontrol, saudara. Nah, saudara, ada dua kisah antara Saul dan Daud, saudara. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika mereka pulang dari peperangan, dan terlihat di situ bahwa ketika mereka masuk di kota Yerusalem pada waktu itu, mereka masuk dan orang-orang menari-nari menyambut dan mengeluk-elukkan mereka ketika mereka pulang dengan kemenangan dari peperangan. Nah, yang menarik di situ adalah ketika orang-orang memuji-muji mereka dengan berkata, Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, situasi pada masa itu pada waktu itu adalah situasi yang menggembirakan dan semua harusnya layaknya bergembira. Tetapi yang menarik adalah ketika Saul mendengar
orang-orang memuji Daud dengan luar biasa dengan berkata Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Itu menimbulkan emosi dan sesuatu yang membuat dia dengki dan menyebalkan, saudara. Dan hal itulah yang memicu Saul untuk akhirnya membunuh Daud. Nah, saudara, Saul dikuasai oleh emosinya sehingga setiap hari ada rasa benci terhadap Daud, saudara. Nah, saudara, karena itulah mulai hari ini kita harus menyadari bahwa emosi yang tidak menyenangkan bisa membuat produktivitas dan potensi kita menjadi lumpuh, saudara. Nah, kita harus mulai mewaspadai setiap perasaan-perasaan kita dan berusahalah untuk menciptakan atau melahirkan situasi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi sebuah penelitian membuktikan bahwa lingkungan kerja yang fun, di mana para karyawannya boleh mendekorasi ruangannya sesuai dengan ekspresinya, sesuai dengan kemampuan eksplorasinya, saudara, dan juga dibuat dengan suasana tidak formal, ternyata bisa mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas karyawannya, saudara. Saya percaya bahwa jika kita memiliki semangat dan emosi yang menyenangkan, maka seperti yang Yakub alami, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan, saudara. Nah, saya pun mengalami seperti itu, saudara. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, itu akan sangat-sangat fatal hasilnya. Dan saya lihat juga dalam kehidupan anak-anak saya, saudara. Ketika anak saya itu dipaksa untuk belajar, kadang-kala yang timbul adalah emosi yang tidak terkontrol, yang akhirnya anak saya itu tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Tapi kalau saya bawa fun, saya bawa santai, ajak main dulu, terus emosinya sudah enak, stabil, ya, dalam suasana have fun, dan mereka akhirnya belajar itu jadi enak. Dia semangat, dia bisa baca dengan baik. Nah, dan itu sangat-sangat menentukan apa yang ada dalam dirinya. Nah, saudara, itu sebabnya orang yang cerdas emosinya adalah orang yang selalu berusaha untuk membangun emosi menyenangkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, saudara. Nah, Mas Joshua Iwan Wahyudi berkata dalam bukunya bahwa kebaikan dan kasih itu seperti api. Semakin banyak engkau membagikannya, akan semakin besar nyalanya, saudara. Jadi, saudara yang sama Tuhan, emosi yang baik kalau didasari dengan kasih yang luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan tentu pasti akan membawa dampak-dampak yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Tentu pasti apa yang saudara lakukan harus mengatasnamakan cinta. Jadi kalau saudara mencintai pekerjaan saudara akan menghasilkan emosi yang baik, emosi yang stabil. Sehingga berapa tahun pun saudara dipercayakan dalam pekerjaan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami kebosanan, kejenuhan. Karena saudara lakukan itu dengan cinta, lakukan itu dengan kasih. Dan tentu pasti firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah itu seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan. Sehingga itu akan membawa dampak yang baik buat saudara dan saya. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa klik like, dan saudara bisa komen di kolom komentar di channel ini. Dan jangan lupa saudara bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran dan motivasi yang saya bagikan bagi saudara. God bless you, semoga damai sejahtera Tuhan akan memberkati kita semuanya di sepanjang hari ini. Amin.